Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Sekali lagi katanya, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa.
Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Sekali lagi katakan, Engkau Allah. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Berdaulat penuh, Engkau memerintah selamanya Tuhan. Engkau berdaulat penuh. Kami meninggikan-Mu Tuhan. Ku cinta karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu Tuhan. Ku cinta karena hidup-Mu, karena hidup-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersama-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku. Senangkan-Mu Tuhan, inilah hidupku. Ku mau ikut hanya padamu. Di setiap langkahku Engkau sertaku, agar hidupku senangkan-Mu. Tuhan, Engkau sangat ku cinta karena berkat-Mu. Tuhan,
sangat ku cinta. Tuhan, Engkau sangat ku cinta. Karena berkat-Mu ada padaku. Walau dunia menerpa diriku, ku tetap aman bersamamu. Ku tetap aman bersamamu. Ku tetap tenang bersamamu. Ku tetap tenang bersama. Ku tetap damai. Ku tetap damai bersamamu, Tuhan. Kami aman bersamamu. Kami terang bersamamu selamanya. Oh, selamanya damai bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bersekutu kembali dengan keluarga Allah. Terima kasih kami boleh memandang wajah-Mu dari hari ke hari. Terima kasih kami dipuaskan dengan perkataan-perkataan dan hikmat-Mu. Terima kasih. Oh, perkataan-perkataan-Mu semakin hari semakin dalam dan membawa kami kepada kenyataan bahwa Engkau ada di dalam kami. Bahkan Engkau hidup di dalam kami. Bahkan Engkau berinkarnasi di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau memuaskan kelaparan dan kehausan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Biarlah kiranya kasih-Mu itu boleh terus tinggal di dalam kami. Bahkan itu berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Oke, baik. Kalau ada, saya buka sharing ya. Oke. Manusia mengalami pekerjaan Tuhan. Mulai mengenal dirinya sendiri, membersihkan wataknya yang rusak, dan mencari pertumbuhan dalam kehidupannya. Semuanya itu adalah demi mengenal Tuhan. Ya. Jadi kita sekarang memperdalam apa itu mengenal Tuhan ya. Jadi mengenal Tuhan bukanlah pekerjaan 1 hari 2 hari ya. Bukan pekerjaan 1 minggu, tapi pekerjaan kekekalan. Ya. Kalau dikatakan pekerjaan kekekalan berarti itu lama sekali ya. Selama-lamanya gitu. Kekekalan itu kan artinya kan selama-lamanya ya. Jika engkau hanya berusaha mengenal dirimu sendiri dan menangani watakmu yang rusak, tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang pekerjaan
Apakah yang Tuhan lakukan pada manusia tentang betapa hebat keselamatannya, atau tentang bagaimana engkau mengalami pekerjaan Tuhan dan menyaksikan perbuatannya, pengalamanmu ini tidak ada artinya. Jika engkau berpikir bahwa kehidupan manusia telah mencapai kedewasaan hanya karena dia mampu melakukan kebenaran dan bertahan, ini berarti bahwa engkau masih belum memahami makna hidup yang sebenarnya atau tujuan Tuhan dalam menyempurnakan manusia. Ya. Jadi bayangkan kalau kita hanya cuman sudah bisa mentaati Tuhan, lalu kita bisa bertahan gitu kan, kita bisa mengasihi Tuhan, maka dikatakan saudara kita belum belum mengerti apa yang sesungguhnya dia mau gitu. Karena saudara, kalau kita tahu saudara, hidup kita yang kita jalani, kalau hidup kita masih kalau umur kita saja masih 70 atau 80, itu kan terlalu terlalu sedikit dibandingkan dengan kekekalan. Dibandingkan 100 tahun saja itu masih 1/10 gitu, nggak sampai kan kalau 70-80. Dan biasanya saudara, di umur 80 kekuatan seseorang itu kan berkurang, daya pikirnya, daya juangnya. Padahal Allah itu tidak pernah tua gitu. Alkitab lah yang mengatakan yang lanjut usianya yang lanjut, tapi orangnya atau jiwanya tetap muda. Itulah Allah. Makanya Kaleb dikatakan, dia mengatakan walaupun umurku sudah 80 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti ketika aku 40 tahun gitu. Walaupun mungkin saudara, mungkin pada saat bukan dia lagi kan yang melakukan peperangan kan, perebutan itu. Tapi dia tantang orang Israel gitu. Akan kuberikan anakku katanya, kalau bisa merebut itu gitu. Ya berarti kan jiwanya yang kuat, yang lain gitu. Ya, jadi ketika kita memiliki jiwa muda gitu ya, jiwa yang muda itu yang fresh gitu, selalu saja ingin hal-hal yang baru gitu, berpetualang gitu. Nah, jadi saudara, manusia pada umumnya pada umur 70-80 seperti yang dialami oleh Musa, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bayangkan bagaimana bisa melanjutkan hidup hanya kalau sukar penderitaan terus. Itu bukanlah puncak daripada yang diinginkan Allah. Lalu kalau kita hanya mengalami berkat-berkat saja, maka kita juga nggak mengerti semua tentang Allah itu gitu. Makanya dikatakan saudara, mengenal Allah itu adalah dampak daripada pekerjaan Tuhan dalam hidup kita gitu. Itu hasilnya. Dan memang saudara mengenal Allah, mengenal jalan-jalannya, mengenal firman-Nya gitu, mengenal Dia sendiri, mengenal wataknya. Itu adalah perjalanan setiap hari gitu. Ya. Saya tahu saudara, di dalam diri kita itu Allah sudah mulai mengerjakan ya. Tuhan sudah mulai mengerjakan.
sesuatu yang apa ya, mulai berpikir tentang jauh ke depan gitu. Jadi benar-benar menjadi berhati-hati, berjaga-jaga gitu ya. Dari segala hal yang kita alami dalam hidup kita, itu membuat pengalaman kita akan kehidupan ini menjadi sangat kaya gitu. Dan menjadikan kita menjadi orang yang tangguh gitu. Nah, itu yang sedang Tuhan kerjakan ya, kalau kita perhatikan gitu. Suatu hari, ketika engkau berada di gereja-gereja agamawi, di antara anggota gereja pertobatan atau gereja kehidupan. Jadi saudara, ini dua kata ini memang ada gereja pada waktu itu ya, 30 tahun yang lalu ya. Ada nanti disebutkan beberapa jenis gereja di sana gitu ya. Yang ceritakan adalah yang di sana ya. Engkau akan menjumpai banyak orang saleh yang doa-doanya berisi dalam tanda kutip penglihatan, dan yang dalam pengejaran kehidupannya mereka merasa dijamah dan dibimbing oleh firman. Setelah itu, dalam banyak hal mereka mampu bertahan dan menyangkal diri mereka sendiri dan tidak dipimpin oleh daging. Pada saat itu, engkau tidak akan dapat membedakannya. Engkau akan percaya bahwa semua yang mereka lakukan itu benar, merupakan pengungkapan yang wajar akan kehidupan, dan sangat disayangkan bila nama yang mereka percayai adalah salah. Bayangkan saudara, jadi di masa itu saudara, ada banyak sekali saudara orang-orang juga yang dibimbing oleh firman. Dan kalau kita lihat ya, bagaimana pada waktu itu mereka memang kaya sekali ya akan firman ya. Itu kan di masa Watchman Nee, Witness Lee, itu mereka zaman gereja, mereka bukan gereja seperti di negara lain pada umumnya gitu ya. Karena mereka memang benar-benar dianiaya gitu. Ya, jadi gereja-gereja rumah mereka itu ada satu orang yang bisa memimpin sampai jutaan orang, tetapi mereka tetap orang biasa gitu. Bukan seperti sekarang dengan jemaatnya 1000 aja mungkin sudah ini saudara, sudah gimana gitu, atau 2000. Di sana jutaan saudara. Saudara baca kisah bagaimana kekristenan di sana meledak gitu. Ya. Jadi dia katakan engkau nggak bisa membedakan mana yang benar-benar betul gitu dipimpin oleh Allah yang sekarang atau dipimpin oleh Allah yang dulu gitu. Jadi kalau dikatakan Allah yang dulu itu saudara, memang sama gitu dalam hati mereka. Ya, Yahweh kah, Allah pencipta kah, sama. Cuman yang membuat berbeda adalah itu adalah Allah yang samar-samar gitu. Jadi belum bisa dikategorikan mereka itu sudah memuaskan hati Tuhan gitu. Sekalipun mereka dikatakan mengorbankan dirinya, bahkan mati mungkin mengenaskan atau hal apapun saudara, selalu ada saja di dalam hati mereka saudara yang tidak memuaskan Tuhan gitu. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin tidak menerima pekerjaan Tuhan yang baru, tidak mengenal pekerjaan Tuhan yang baru itu. Ya. Bukankah pandangan seperti itu bodoh?
Mengapa dikatakan bahwa banyak orang tidak memiliki kehidupan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Dan dengan demikian dikatakan bahwa mereka tidak memiliki Tuhan di dalam hati mereka. Dan tidak memiliki kehidupan. Jadi saudara, satu kata kehidupan itu saja saudara, itu sudah dalam sekali. Satu kata tentang apakah kita punya kehidupan atau tidak. Untuk mencapai itu saja, itu adalah seumur hidup gitu. Selama hidup. Begitu seseorang berpuas diri saja, maka orang itu sudah jauh tertinggal gitu. Bahkan dikatakan bodoh gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan seseorang yang sudah taat, mengasihi dia, lalu Tuhan katakan, alangkah bodohnya kamu, alangkah lambannya kamu. Kalau orang itu melawan gitu ya, dengan perkataan itu, sama kan seperti kalau kita dengar ceritanya Pak Andreas kan. Dia kan, wah itu bertentangan terus Pak waktu itu dengan Roh Kudus gitu. Masa nol Tuhan? Wah itu rasanya saudara, waduh. Dan tahukah saudara, menurut ukuran para hamba Tuhan gitu, Pak Andreas sudah tinggi sekali gitu. Menurut ukurannya kalau kita bandingkan gitu. Sudah tinggi gitu. Di atas rata-rata. Tapi Tuhan masih katakan nol. Makanya kalau jemaat mendengarnya, aduh, itu langsung saudara, kalau jemaat yang ya hanya sekedar menjadikan hidup kekristenan itu sebagai hanya pergi ke gereja, tidak berbuat dosa, baik-baik saja. Wah, itu langsung runtuh, saudara. Ngapain mendengarkan, ngapain datang ke gereja yang seperti ini gitu. Dan teman-temannya yang lain ketika mendengarkan firman yang seperti ini akan bilang, harusnya Bapak nggak ngomong kayak gitu. Itulah yang terjadi, saudara. Padahal saudara, tujuan dari itu semua, dia mau kita terus gitu belajar di kakinya. Kalau seorang yang lapar dan haus akan Tuhan, mendengarkan perkataan itu, dia akan diam dan dia akan berusaha menangani gejolak dalam hatinya, gejolak dalam dirinya. Saudara, Daud itu sudah berkali-kali mengalami Tuhan. Tetapi sering juga dia mengalami yang namanya bagaimana dia tertekan dalam jiwanya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia mengatakan demikian, saudara. Ayo berharap lagi kepada Tuhan. Itu berkali-kali dia mengalami. Berkali-kali dia mengalami ketidakpuasan. Berkali-kali dia ingin berusaha menyenangkan Tuhan. Terakhir, dia itu ingin membuat tempat untuk Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak bisa membangun tempat bagiku, katanya. Tempat apa yang kamu bangun? Mana ada yang bisa memuat aku gitu. Tapi walaupun demikian, Tuhan juga menyuruh anakmu yang akan membangunnya, katanya. Kenapa dia nggak bisa bangun? Karena tanganmu berlumuran darah, katanya. Lalu ketika dia mendengarkan perkataan itu, dia kan akan bilang, lah yang suruh saya perang siapa? Gitu. Kalau engkau tidak menyuruh saya berperang,
Kalau engkau yang menyuruh, lalu kenapa aku nggak bisa? Kan engkau yang nyuruh. Berarti bukan salahku dong. Saudara, ketika dikatakan Tuhan berkali-kali kepada saya, sampai kapan kamu terus begini? Oh itu saudara, itu berkali-kali saudara. Sampai benar-benar saya nggak ngerti gitu. Jadi saya nggak tahu, tetap saja terulang seperti itu. Tetap saja saudara datang khawatir gitu. Lalu kalau didiamkan juga, itu makin bergejolak, makin lama juga pertolongannya. Makanya di situ saya mulai mengenal sedikit Tuhan. Jadi saya agak pintar sedikit, tapi pintarnya itu ini apa namanya, membuat Tuhan itu terenyuh gitu. Sampai ketika dia panggil gitu, saya kasih jawaban yang sangat diplomatis gitu. Itu saya ingat itu November 2011 ya. Itu benar-benar saudara, ya usahanya itu boleh dibilang wah down sekali lah itu. Lama nggak ada kerjaan gitu. Ya. Jadi sama aja saudara bebannya. Sekalipun saya punya anak 4, tak ada pekerjaan, sama aja dengan orang yang tak punya anak gitu, belum menikah, sama aja kayaknya bebannya. Kayaknya bebannya lebih berat lagi saya lihat. Dengan dulu nggak punya, nggak apa namanya, tidak menempati 3 ruko ini, dengan menempati 1 saja, sama saja gitu. Masalahnya sama aja. Makanya saya punya istilah, kurangi dikit dong Tuhan. Gitu. Gitu. Itu nggak manjur lagi gitu kan. Saya ganti lagi dengan muka saya yang muram gitu. Saudara bayangkan hanya masalah jangan khawatir gitu. Padahal sudah berkali-kali loh melihat mujizat Tuhan gitu. Sudah berkali-kali. Sudah lolos berkali-kali. Jadi kita sama, saudara, rata-rata itu sama. Selalu ada saja sedikit keraguan gitu. Dan memang saudara, itulah cara Tuhan untuk menyempurnakan kita. Oh, kadang-kadang dia tegas, saudara. Kadang-kadang dia minta harga yang sangat tinggi sekali gitu. Tetapi ketika rasanya kita itu benar-benar ingin berkorban kepada Tuhan, oh di situ kita langsung seperti es yang mencair, saudara. Kan seperti Petrus kan, dia benar-benar mengatakan, kami rela mati bersama-sama dengan engkau. Murid-murid yang lain juga demikian. Ingat perkataan Thomas juga, ketika pada waktu mereka ingin kembali ke Betania, saudara ya, ketika Lazarus mati. Dulu dia sudah mau dilempari di sana gitu. Ketika teman-teman yang lain bilang, guru masih mau pergikah engkau ke sana? Gak ingat ya kemarin itu. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka. Lalu Thomas mengatakan, marilah kita pergi mati bersama dengan Tuhan, katanya. Oh, iman mereka kuat. Ketika Petrus mengatakan itu kepada Tuhan, apa jawaban Tuhan? Simon, kau mau memberikan nyawamu bagiku? Simon, Simon, iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tapi jangan takut, aku sudah berdoa untuk engkau. Jadi saudara, murid-murid itu belajar mengenali diri mereka.
Jadi murid-murid ini saudara jauh berbeda dengan Paulus gitu. Tapi orang-orang kan membanggakan pekerjaannya Paulus kan. Selalu membuat perbedaan gitu. Menyanjung. Dan seperti itulah saudara, para hamba Tuhan saling menyanjung satu dengan yang lain gitu. Ketika misalnya pendeta yang jemaatnya sedikit menasehati pendeta yang besar gitu ya, menasihati penampilannya yang wah gitu, maka akan dianggap itu iri gitu. Padahal saudara, Tuhan sedang memakai mereka untuk menasihati. Tapi karena dia nggak punya jemaat, orang itu juga nggak berani menegur gitu. Ketika Tuhan membuat pekerjaannya Paulus itu wah gitu. Dan juga saudara, dia itu sangat pintar dalam menjabarkan Taurat gitu. Sehingga surat-suratnya banyak gitu ya. Itu juga menguji Petrus gitu. Apa yang akan keluar dari perkataannya Petrus? Saudara bisa baca itu dalam tulisannya Petrus juga. Kelihatan saudara, ketahuan dirinya sendiri. Tetapi dalam hal ketenangan, Petrus tidak sampai dia itu, jadi masalah Petrus itu bukan sebesar masalah Paulus. Paulus itu masalahnya itu ambisinya yang sangat kuat. Bayangkan saudara, dia bekerja, Petrus tidak bekerja. Gitu ya. Paulus tidak menikah, Petrus menikah gitu. Petrus hanya di Yerusalem, Paulus itu ke seluruh dunia gitu. Petrus dilindungi dan jemaat menjadi besar. Paulus itu kemana-mana, saudara. Wow, dia itu rasanya dikejar-kejar terus gitu. Itu sangat kontras perbedaan mereka, saudara. Tetapi yang dipuji oleh Tuhan justru Petrus. Dari segi pengorbanan, wah jauh saudara pengorbanannya Paulus. Dan keberanian saudara. Tetapi Tuhan sudah menangani Petrus sejak awal. Jadi ketika Tuhan mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali saudara. Itu nyata ya. Itu langsung perkataan, bukan istilahnya dalam hatinya dia. Kalau kita ini kan, itu benar-benar kita dengarkan karena kita teliti ya, dengan tenang gitu, kita merenungkan nasib kita gitu kan. Kadang kita begini, seringnya begini saudara. Salah saya apa Tuhan kok saya begini? Kita selalu berusaha mencari kesalahan kita. Demi apa? Demi kita tidak jatuh ke dalam penderitaan hidup gitu. Sering sekali saudara kita nggak bisa menerima segala penderitaan yang kita alami sebagai satu pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Rasanya saudara kita nggak mau salah gitu. Kalau saya salah Tuhan tunjukkan Tuhan gitu. Nah, disinilah kita tidak mengetahui apa yang sedang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya saudara saya selalu berkata berkali-kali, ayo duduk di kaki Tuhan. Gitu. Nah, inilah namanya saudara perenungan kita akan hidup kita, saudara.
Bahkan saudara, ketika kita melihat orang lain, siapapun dia, hamba Tuhan mungkin harus mungkin dia melakukan kesalahan yang fatal ya menurut kita. Kadang-kadang kita saudara menilai gitu, atau jemaat juga menilai, pendeta saja demikian gitu, masa pendeta demikian gitu, saya aja yang jemaat nggak segitunya lah gitu. Lalu jemaat itu menilai, padahal saudara ada sesuatu yang tidak kita tahu yang sedang Tuhan kerjakan dalam diri orang itu. Dulu dia tidak begitu, tetapi ada perjalanan hidupnya di mana dia mulai berhenti mengikut Tuhan. Maka dia harus melewati itu. Maka dia biarkan iblis untuk menggocok dia, untuk mencobai dia, dan dia kalah. Tetapi saudara, Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja. Atau setidaknya begini, firman-Nya itu harus terus mengerjakannya sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Bahkan sampai dia di dunia orang mati sekalipun, firman itu terus bekerja. Karena firman itu sudah pernah dia dengar. Kalaupun dia tidak menghafalnya, ketika orang lagi mengalami genting, saudara, semua ayat firman Tuhan katanya hilang katanya. Nggak ada yang diingat gitu. Tapi tahukah saudara, ada alam bawah sadar. Makanya saudara, kita bisa belajar ini dengan cepat saudara. Kalau saudara tahu ada alam bawah sadar saudara. Saudara nggak perlu harus menghafal ayat-ayat dalam Alkitab. Ketika saudara baca saja saudara, saudara punya alam bawah sadar. Bahkan ada orang yang sangat pintar saudara. Kalau pintar IQ-nya sangat tinggi sekali. Itu pikirannya itu kayak fotokopi saudara. Jadi ketika dia baca gini-gini aja saudara baca buku. Dengan cepat sekali. Kayak fotokopi. Langsung tersimpan semua. Makanya ada nabi-nabi itu yang gulungan kitab itu kan dimakan katanya. Itu memang disuruh sama Tuhan gitu. Jadi apa saja bisa dia lakukan gitu. Makanya bagian kita itu ikut dengerin dia. Nah, itulah namanya pengenalan akan Tuhan. Itu seumur hidup, saudara. Enggak bisa kita lagi dalam hal ini, saudara. Nggak bisa lagi kita mengandalkan sekedar, oh aku sudah baik-baik saja. Itu untuk pemula, oke lah gitu. Lalu jangan saudara berkata, oh ini nggak cocok untuk kami. Nggak bisa. Saudara, ketika Tuhan baru-baru berjumpa dengan orang-orang, dia ngomong apa? Engkau adalah terang dunia katanya. Bayangin terang dunia loh. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dan dengan demikian dikatakan bahwa mereka tidak memiliki Tuhan dalam hati mereka dan tidak memiliki kehidupan. Wah, kalau dikatakan kepada orang, kita kan selalu hanya begini kan, di mana Tuhan? Coba sekarang, ikuti doa saya, terima Tuhan ya, sekarang Tuhan ada di mana? Nah, di hatimu kan? Oke, sekarang berkomunikasilah dengan dia. Tapi ketika menjalani kesusahan dalam hidupnya, Tuhannya di mana? Dia coba mencari-carinya, nggak ketemu Tuhannya. Tetap khawatir, tetap takut. Dia masih ingat dulu ketika yang Zoom yang dulu bersama dengan pendeta yang dulu itu kan? Ingat kan?
Gelisah sekali, saudara. Rasanya saudara semua pengenalan dia akan Tuhan selama ini nggak tahu kemana pergi. Apa yang dia tahu? Oh, sudahlah, pimpinlah perjamuan gitu. Saya pimpin perjamuan. Padahal saudara sudah terus mengkhotbahkan tentang Tuhan, mungkin mendoakan orang, banyak mengalami mujizat. Tapi ketika di ujungnya, Tuhannya ada di mana? Padahal dia sangat yakin Tuhan ada dalam hati dia. Dia menjaga imannya. Tapi kenapa nggak bisa tenang? Jika kepercayaanmu kepada Tuhan telah mencapai titik tertentu, di mana engkau mampu sepenuhnya mengenal perbuatan Tuhan, kenyataan Tuhan, dan setiap tahap pekerjaannya, artinya engkau memiliki kebenaran itu. Jika engkau tidak mengetahui pekerjaan dan watak Tuhan, artinya masih ada sesuatu yang kurang dalam pengalamanmu. Bagaimana Yesus melaksanakan tahap pekerjaannya? Bagaimana tahap ini dilakukan? Bagaimana Tuhan melaksanakan pekerjaannya pada zaman kasih karunia? Dan pekerjaan apakah yang telah dilakukan? Pekerjaan apakah yang sedang dilakukan pada tahap ini? Jika engkau tidak memiliki pengetahuan menyeluruh tentang hal-hal ini, engkau tidak akan pernah merasa yakin dan akan selalu merasa tidak aman. Nah, jadi mulai sekarang tahu ya, apa tujuannya kita itu mengalami banyak hal gitu. Bukan lagi hanya untuk mengetahui hati kita ada di mana, bukan. Bukan hanya menguji kita apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak, bukan. Tetapi dia ingin kita mengenal dia sebagaimana adanya dia gitu. Jadi kita sudah harus melampaui itu. Seorang pejuang yang berjuang itu nggak lagi memusingkan soal-soal penghidupannya. Supaya dia berkenan kepada komandannya. Lalu apakah ketika seseorang itu menjadi full timer gitu, seperti Petrus gitu, sudahlah pilih bagi kalian yang mengurusi diakonia itu katanya kan, untuk sumbangan kepada jemaat itu, untuk memberikan makan jemaat itu, biar kami memusatkan perhatian kami kepada firman. Apakah dia sudah lolos? Tidak juga pada perjalanannya. Lalu apakah seseorang yang, oh Tuhan udahlah berkati pekerjaanku, pokoknya nanti pekerjaan ini semua untuk Tuhan gitu. Semua penghasilannya untuk pekerjaan Tuhan. Apakah orang itu sudah memuaskan hati Tuhan? Tidak. Justru dia itu mengandalkan kekuatannya. Kan itu dulu saudara yang pikiran saya. Dan pikiran banyak pendeta juga demikian saudara. Mereka bikin usaha, bikin PT, bikin apa namanya, karya-karya untuk jemaat gitu loh. Mengundang para pengusaha untuk melatih jemaatnya gitu. Supaya pintar berusaha gitu. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sudah punya semuanya? Iman mereka ada yang dulu nggak tahu hilang kemana. Pasti saudara, kalau seseorang itu benar-benar mencari Tuhan, pasti dia itu akan menemukan kekosongan dalam hidupnya. Sekalipun dia sudah mempunyai semuanya. Jemaat banyak, pelayan-pelayan banyak gitu. Pasti dia menemukan kekosongan dalam dirinya. Tidak mungkin tidak. Nampaknya saja dia bersuka cita. Namun, kalau dia mengingat sedikit saja bagaimana panggilan Tuhan atas hidupnya, ketika dulu dia rela meninggalkan segala sesuatu, maka dia akan menemukan ketidaktenangan dalam hidupnya, pasti.
Saudara ingat kan? Yang orang yang kaya itu yang dia tidur di timbunan apa namanya hartanya yang ada di gudang gitu ya. Dia melihat semua kekayaannya itu saudara itu bertumpuk-tumpuk, mungkin uangnya bertumpuk-tumpuk gitu. Lalu dia membaringkan dirinya gitu di kasur yang empuk, lalu dia berkata, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah karena kekayaanmu tidak akan habis sampai 7 turunan pun." Gitu. Dia mencoba menikmati. Lalu Tuhan bilang, alangkah bodohnya kamu kalau malam ini nyawamu diambil. Untuk siapakah semua hartamu itu, katanya. Kan gitu kan. Tapi masih berapa banyak orang yang terus mencoba ingin mencapai itu, padahal contohnya dalam Alkitab begitu jelas. Tentang pemuda yang kaya juga demikian kan. Dia sudah mencapai keberhasilan dalam hidupnya karena dia taat melakukan Taurat. Dia menjadi sangat kaya. Tetapi dia menemukan kekosongan di dalam dirinya. Dia pengen hidup yang kekal. Tuhan bilang, jual segala milikmu. Kamu mau kan? Oke, sekarang. Itu Tuhan udah benar-benar baik sama dia. Nah, itulah perjalanan kita. Itu perjalanan yang sering saya ceritakan kepada saudara. Pada waktu mau keluar itu sudah lama gitu ya. Saya ingat teman-teman saya itu dulu gitu. Benar-benar sama-sama, cari Tuhan gitu ya. Setiap pagi, wah berani gitu ya. Tapi di tengah jalan, saudara, ketika keadaan mulai genting gitu, semua mereka harus tinggal gitu. Dan ketika udah lewat sejangka waktu lamanya, saya yang dalam hati begini, kok bisa ya mereka nyaman dengan keadaan seperti itu? Itu yang buat saya bingung gitu. Bukankah kita mengenal Tuhan? Bukankah kita terus mengikut Dia? Bukankah harusnya kita itu bisa hidup dengan iman gitu? Tapi bagi mereka saya bodoh. Lalu ketika saya sendirian bersama dengan Tuhan berjalan terus, apakah saya sudah menemukan Tuhan yang sesungguhnya? Tidak kan? Butuh perjalanan yang panjang. Lalu saudara, Tuhan kasih gambaran kepada kita bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Lalu kalau kita bandingkan umur kita sekarang dengan hidup yang harus kita lalui, aduh, betapa gak ada apa-apanya. Saudara, hal inilah yang membuat semangat terus mencari Tuhan setiap pagi, saudara. Kalau mau mundur, saudara, aduh, rasanya apalagi kalau mengucapkan perkataan atau misalnya menegur gitu ya, menasehati gitu ya. Tuh rasanya udah mungkin mereka belum bisa menerima yang seperti ini karena rasanya saudara sudah sangat hati-hati pun mengikut Tuhan dari dulu gitu ya. Rasanya tetap juga walaupun sudah mengalami, kalau saudara lihat mungkin banyak sekali gitu hal tentang Tuhan, tapi ternyata untuk terus mengikut Dia harus lapar dan haus. Tahu saudara, untuk menjadi lapar dan haus itu tidak mudah. Dasar kita itu sudah rusak, malas gitu.
Bagaimana Yesus melaksanakan tahap pekerjaannya? Bagaimana tahap ini dilakukan? Bagaimana Tuhan melaksanakan pekerjaannya pada zaman kasih karunia? Apa ini? Kok siapa yang itu? Ada yang tulisan hijau ini. Siapa yang bikin ini? Kenapa kamu coret, Hen? Sampai di mana nih tadi? Jika engkau telah memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang tujuan Tuhan dalam menyampaikan firman-Nya dan tentang mengapa begitu banyak firman yang Dia ucapkan belum digenapi, engkau bisa dengan berani dan tanpa menahan diri mengejar jalan di depan, bebas dari kekhawatiran dan pemurnian. Engkau semua harus memahami dengan cara apakah Tuhan mencapai begitu banyak dari pekerjaannya. Dia menggunakan firman yang diucapkan, memurnikan manusia dan mengubah pemahaman manusia dengan berbagai macam firman. Semua penderitaan yang telah engkau semua alami, semua pemurnian yang telah kau jalani, penanganan yang kau terima di dalam dirimu, pencerahan yang telah kau alami, semua ini telah dicapai melalui firman yang telah Tuhan ucapkan. Yang mana yang telah Tuhan ucapkan? Ini saudara, yang banyak ini. Semua ini telah dicapai melalui firman yang telah Tuhan ucapkan. Karena apakah manusia mengikuti Tuhan? Mengikut Tuhan? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan sangat misterius. Dan selain itu firman Tuhan dapat menggerakkan hati manusia. Mengungkapkan hal-hal yang terkubur di dalam dirinya. Ini saudara. Mengungkapkan hal-hal yang terkubur di dalam dirinya. Makanya saudara coba saudara perhatikan ketika saudara mendengarkan satu perkataan yang baru, yang tidak pernah saudara dengar sebelumnya. Jadi saudara, Alkitab telah membuat satu kerangka berpikir dalam pikiran kita ini. Alkitab itu membuat itu. Lalu ketika Tuhan mengucapkan perkataan yang baru, karena ini seperti diruntuhkan, maka natur lama kita yang tersimpan, yang terkubur itu terbongkar gitu. Kejengkelan kita gitu. Itu terbongkar saudara. Kalau kita, jadi untuk ketika kita membongkar, kita melihat diri kita seperti itu saudara, tidak mudah saudara untuk kita langsung lolos dari situasi itu. Kita bisa menangani diri kita. Tidak mudah, saudara. Jadi kalau seseorang, kalau kita benar-benar menginginkan Tuhan, kita akan diajar apa konsekuensi daripada menginginkan Tuhan. Kita akan ditunjukkan gitu loh. Makanya dikatakan, Tuhan yang kamu cari itu datang mendadak katanya. Maka orang-orang akan terkejut. Coba baca itu baik-baik, nanti ulang perkataan itu. Seperti itu, saudara. Jadi ketika firman datang kepada Petrus di 1 Petrus 4 ayat 17. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Kalau penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, bagaimanakah dengan orang-orang di luar bait suci, di luar rumah Tuhan? Maka kamu harus getar dan takut. Saudara, itu adalah pemikiran yang dia menuliskan itu saudara karena pemahamannya sampai di tingkat itu gitu. Lalu kalau dia lihat semua bagaimana perjalanan selanjutnya sampai dengan hari ini,
Tuhan nggak datang-datang tuh. Menurut mereka dulu ketika mereka melihat semua, apalagi ketika mereka melihat masa kegelapan gereja di tahun 500-an sampai dengan tahun 1500, saudara. Bagaimana terjadi namanya perang salib. Bagaimana orang membuat patung-patung orang kudus. Wah, apakah mereka pikir, mereka berani mengatakan, oh Tuhan itu tidak bekerja? Siapa bilang? Itulah yang dialami oleh Elia. Dia pikir dia sendirian. Sering juga kita alami demikian. Kita pikir kita sendirian. Ada banyak orang yang sudah mengalami pengenalan akan Tuhan. Kita pikir kita sendirian yang mengalami pengertian seperti ini. Orang-orang lain juga mengalami, bahkan di agama lain mereka mengatakan bahwa Imam Mahdi itu sudah datang gitu. Tapi dengan pemahaman mereka yang berbeda. Pasukannya sudah muncul katanya. Lihat ini saudara. Selain itu, firman Tuhan, karena firman Tuhan sangat misterius. Dan selain itu, firman Tuhan dapat menggerakkan hati manusia, mengungkapkan hal-hal yang terkubur di dalam dirinya, membuatnya, perhatikan ini saudara, ini yang sering saya cerita sama saudara, mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu, dan memungkinkannya menembus ke masa depan. Bayangin tuh hebatnya itu firman. Jadi firman yang diucapkan itu bisa seperti membuka misteri, tabir misteri gitu. Makanya Tuhan katakan dia jalan. Akulah jalan. Bukan Allah yang roh itu jalan. Aku itu adalah Yesus itu sendiri. Makanya dia katakan, belajarlah daripadaku. Tapi kan Yesus yang diikuti oleh orang kan yang ada di dalam kitab Injil kan. Kata-kata yang teringat selalu kan itu kan yang dibahas kan. Perumpamaan-perumpamaannya kan. Itu selalu kan. Tetapi apakah Tuhan Yesus yang sama menjadi pengalaman hidup kita sekarang? Tuhan Yesus yang sudah dikasih nama yang baru, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa yang memimpin kita, atau Yesus yang harus menghindar? Kan sering kan dia menghindar kan? Sampai dia di kayu salib itu, saudara. Dia sangat hati-hati sekali, saudara, untuk tidak menyebutkan dirinya siapa. Dia harus mengatakan kepada orang-orang pengikutnya, jangan bilang-bilang kepada orang lain. Itu kan Tuhan Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Lalu apakah dia tetap seperti itu sekarang? Masanya telah tiba. Engkau harus berterus terang. Makanya saudara, ketika Tuhan berterus terang kepada kita, makanya terjadi pemberontakan itu. Dan kalau seseorang tidak berani berterus terang, maka orang itu berhadapan dengan Tuhan. Wow. Jadi nggak ada yang bisa, saudara. Disitulah kadang-kadang, saudara, kita itu gagal paham tentang seseorang di mana Tuhan menyatakan dirinya. Disitulah Harun dan Miriam salah menilai Musa. Mereka tidak tahu pengalamannya Musa bersama dengan Tuhan, sehingga mereka berani mengata-ngatai Musa. Lalu
Apakah Musa dengan begitu dibuat seperti itu, saudara, diperlakukan istimewa oleh Tuhan? Apakah Musa itu jadi aman? Tidak. Sekali pengalaman dia gagal ketika dia memukul itu. Dan dia dengan marah gitu. Teledor dalam kata-katanya. Sehingga dia benar-benar pada saat itu, saudara, itu seumur hidupnya, saudara, dia sangat menyesal sekali, saudara. Sekali loh. Tetapi saudara, sesudah dia masuk ke kekekalan, disitulah baru dia mengerti. Disitulah baru dia belajar tentang rusaknya manusia. Dan memungkinkannya menembus ke masa depan. Jadi manusia menanggung penderitaan karena firman Tuhan. Lihat ya, menanggung penderitaan karena firman Tuhan. Dan juga disempurnakan karena firman Tuhan. Baru pada saat inilah manusia mengikut Tuhan. Jadi saudara, jangan katakan, oh kita sudah tahu. Jangan merasa, oh aku sudah menderita kemarin gitu. Kalau masih ada kita trauma tentang penderitaan, oh penderitaan itu akan terus datang, saudara. Sampai kita begini, sampai rasanya kita gagal gitu ya, gagal berkali-kali gitu, gagal menyenangkan Tuhan. Tahu nggak? Bukan karena kita salah, bukan. Bukan karena kita, oh ternyata saya ini lemah. Aduh saya salah Tuhan, saya salah Tuhan, saya salah. Berkali-kali pun kita ngomong, nggak ada gunanya. Karena yang diinginkan Tuhan adalah sampai pekerjaannya itu mendalam sekali. Setelah itu, setelah Tuhan pikir cukup waktunya, setelah dia melihat kita gitu, kita diam, kita datang ke tempat rahasia kita berdiam di hadapan Tuhan, gak ngomong, tapi kita memandang Tuhan di alam roh gitu, di dalam roh kita memandang dia dengan penuh ketenangan. Kita mengingat kasihnya, kita tahu bahwa kita ini ciptaan. Oh, disitulah dia memberikan kelegaan kepada kita. Dia memberikan kita ketenangan. Jadi, jawaban atas pergumulan kita bukan itu yang penting, saudara. Kita sering sekali, saudara, oh kapankah penderitaan ini selesai? Enggak. Ya, sudah mengalami berkali-kali itu, saudara. Berkali-kali, saudara. Yang ada setiap hari apa? Latihlah dirimu beribadah kepada Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman gitu ya, kalau pagi gitu, latih diri. Latih menghormati Tuhan. Latih lapar dan haus akan Tuhan. Saudara, kalau seseorang sudah kelaparan, saudara, tahu nggak saudara? Kalau benar-benar seseorang itu kelaparan, pekerjaan apapun, mungkin pekerjaan yang gajinya sangat kecil sekalipun, akan dikerjakan oleh orang itu. Kalau benar-benar sudah menderita sekali, dia akan lupakan dirinya, entah dia sekolahnya tinggi dulu. Tahu maksudnya apa? Untuk mengetahui apakah saudara benar-benar lapar dan haus akan Tuhan, akan kelihatan dari hal-hal yang sederhana. Bagaimana saudara bangun tiap pagi?
Bagaimana saudara dengan berani mengatakan ini loh, apa adanya aku ini loh. Hal-hal yang sederhana itu, saudara. Apa yang sudah kita lakukan untuk meresponi firman-Nya? Apakah saudara mau mendengarkan suara dari guntur gitu? Ketika pagi-pagi kamera saudara nggak hidup gitu kan? Apa saudara mau dengar gitu dari guntur gitu? Shalom. Gitu. Apakah saudara nggak percaya kalau mengatakan shalom semua berkali-kali dipanggil, nggak kedengaran suaranya, nggak muncul kameranya? Apakah saudara pikir itu biasa? Bagaimana kita menerapkan? Bagaimana kita mempercayai? Bagaimana mereka itu mengikut Tuhan? Nyata loh setiap pagi. Mari kita kenali diri kita. Ingat sekali lagi, ini bukan berbicara mengenai kita. Ini berbicara mengenai Tuhan yang memimpin kita. Setiap hari. Apakah kita benar-benar lapar dan haus akan Dia? Setiap hari. Jadi kita bisa melihat perubahan diri kita sendiri. Benarkah kita itu sudah memprioritaskan Tuhan? Baik, puji Tuhan saudara, sudah jam 6 ya. Tuhan, kita bisa lanjutkan besok ya. Oke, baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau berada Tuhan. Engkau terus membawa kami dari hari ke hari untuk semakin mengenal Engkau. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom. Ayo pasang kameranya supaya difoto. 1, 2, 3. Oke, sampai ketemu besok. Shalom, shalom, shalom.